Lahirnya di Wonosobo tanggal 8 Juni 1984. Cuma 2 bersaudara, punya adik laki-laki 1. Kalau misalkan kan tulisan kan cuma 2 tahun ya. Cuman kalau hari lahirnya kan aku kan Mei, dia Juni. Jadi kadang kalau misalkan ulang tahun sering dibarengin. Jadi acaranya waktu ulang tahunnya Norman di bulan Juninya gitu. Jadi bikin rotinya satu, depan tulisanku, belakang tulisannya Norman gitu. SD bareng. Cuman kita berangkatnya jarang bareng, pulangnya jarang bareng. Tapi kita satu sekolahan seperti itu. Kalau SMP sudah beda sekolahan. Sekolahnya juga enggak pernah, meskipun enggak pernah dapat nilai peringkat gitu ya, tapi dia enggak pernah nilai 8 tuh enggak pernah. Ya paling sedikit 8 lah. Dari SMA dia kerja dulu 3 tahun di sebelah tetangga sini kan, dia kan nganu toko plastik. Terus dia bilang, "Mah, daripada saya di rumah nganggur, sudah lulus STM, tak kerja boleh." Terus tetangganya itu kok nawarin gitu, "Man, kamu kalau kerja ikut saya mau, bantu saya di pasar ya mau." Yuk kerja 3 tahun. Setelah itu dia mungkin koordinasi sama teman-teman yang lain, enggak tahu ya, kok ada itu daftaran pendeta itu loh, teologi. Terus dia ikut daftar. Saya dengan Pak Norman itu ketika kami ikut tes calon mahasiswa teologi di Wisma Sejahtera Magelang. Kami bersama-sama mengikuti tes di sana dan hasilnya kami tidak lolos. Terus sudah mau mundur. Terus Pak Daniel, pendeta GKI Wonosobo itu bilang sama Pak Lukas, "Man, kamu nyoba sekali lagi aja, soalnya dulu saya pernah 2 kali ndak lulus," bilang gitu. Lalu kemudian kami memutuskan untuk kembali mengikuti tes calon mahasiswa teologi di Wisma Sejahtera dan kami lolos. Lalu kami menjadi mahasiswa teologi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya kenal Norman tahun 2005 ketika dia pertama kali masuk ke asrama Duta Wacana. Saya dosen walinya Norman, tapi juga pembina asrama dan saya tinggal di asrama. Ketika saya ketemu Norman pertama kali yang terkesan adalah orang ini suka jalan cepat. Itu menarik perhatian saya. Ini anak kok cepat, sigap sekali bergerak, kalau melakukan apa-apa itu cepat, jalan cepat. Tidak banyak ceritanya yang bisa saya dengar. Hanya yang selalu saya lihat adalah senyumnya. Senyum sambil agak nyengir itu loh, itu kan gayanya Norman gitu ya. Ini anak apa begitu. Tapi karena masih di asrama, orientasi oke. Kemudian ketika di perwalian barulah saya kenal dia. Nah, Norman tetap terkenal sangarnya kalau di angkatan kita. Jadi kalau main bola ya udah itu yang paling maju pertama tuh. Kalau ada yang pelanggaran atau ada yang gimana, nah itu dia yang pasti paling emosional. Kami pun satu kos, kadang-kadang satu kamar, kadang-kadang satu baju, kadang-kadang satu piring, kadang-kadang tidak makan, kadang-kadang makan. Masih ingat di kolam pemancingan di Seturan, Norman? Ketika kita makan-makan pertama kali sebagai perwalian, saat itu kan kita mancing-mancing dulu, kemudian kita pesan ikan begitu ya. Semuanya sudah makan dengan puas, tapi ikannya masih sisa banyak. Karena kita sama-sama tinggal di asrama, tidak ada seorang pun yang mau bawa ikan itu pulang, karena kita tahu di asrama kita makan lagi. Dan yang dilakukan Norman adalah menghabiskan semua sisa ikan yang ada saat itu. Masih ingat berapa ekor ikan yang waktu itu kamu makan? Ingat saya belasan ikan nila. Semoga kamu masih ingat acara mancing di Seturan itu. Jadi kalau Norman itu punya trik dia. Untuk makan itu punya cara ya khusus gitu. Yang paling enak dulu untuk digituin tuh kalau lauknya ayam goreng tepung. Nah, kita tuh ada urutannya tuh, ambil nasi, baru ambil lauknya dulu, baru ada sayurnya dan segala macam. Nah, biasa kita ambil ayamnya dulu, lalu balik ke nasi. Nah, dikubur tuh yang dalam tuh ayam yang pertama, baru dia ambil ayam lagi. Nah, dapat 2 ayam jadinya. Norman tuh suka rumah yang bersih, jadi dia nggak pengen perabotan tuh berantakan macam-macam, nggak, bukan Norman banget.
Kemauan dia untuk belajar juga tinggi, kemandiriannya untuk belajar juga tinggi. Dan yang saya senang lagi dari Norman, di luar proses belajar itu seringkali, karena waktu itu saya tinggal di asrama, jadi seringkali ada banyak waktu sore begitu, duduk-duduk bercerita tentang pelayanan dia. Dia seringkali menceritakan dan menanyakan hasil-hasil praktek lapangannya ke jemaat-jemaat kecil di sekitar Purworejo lah, di mana begitu. Dia selalu bercerita tentang itu. Dan buat saya itu hal yang baru, karena di mata saya yang dari pendeta GKJW membayangkan GKI itu selalu di kota. Ternyata di daerah Purwokerto dan sekitarnya itu jemaatnya banyak yang justru di pedesaan, aksesnya sulit. Dan di tengah kondisi yang sulit itulah Norman menghayati, ini loh panggilan saya. Itu yang saya suka. Jadi selama saya studi, selama menemani Norman studi di Duta Wacana, rasanya saya tidak pernah sekalipun sebagai dosen wali diajak ngomong oleh Norman tentang keraguannya terhadap panggilan. Terus dia kan praktek di mana-mana 3 bulan, 6 bulan. Di pertama praktek dia di Wonosobo dulu, tapi di desa. Setelah itu di Purwodadi, terus di Banyumas, terus di Purwokerto, di Tegal, aman semua. 6 bulan di Bandung pernah. Ketemu Tias kalau nggak salah di Jati Asih ya, Bu? Di Jati Asih. Itu pas praktek di situ 6 bulan, yuk ketemu. Jadi menurut versinya Pak Norman sendiri gitu, jadi dia itu pertama kali lihat saya itu lihat dari foto-foto di rumah. Jadi waktu ada doa wilayah di rumah saya, dia datang duluan. Saya waktu itu masih lagi main sama teman-teman saya, belum sampai rumah. Dia udah lihat foto-foto saya gitu dan merasa naksir kali ya. Terus ya begitu saya sampai di rumah untuk ikut doa wilayah, saya ngelihat dia karena nggak kenal wajahnya gitu, karena saya kenal semua jemaat yang datang, tapi saya nggak kenal ini satu orang siapa gitu. Saya tanya sama ibu saya itu siapa gitu, terus ibu saya bilang itu mahasiswa praktek dari Jogja gitu. Dan saya pikir oh ya udah, saya nggak punya ketertarikan sama sekali pokoknya sama dia. Secara mukanya ya agak-agak malu-malu gitu kan. Setelah dia stase, dia harus balik lagi ke Jogja buat nyelesain kuliahnya. Saya juga di sini buat kerja dan lain-lain. Jadi dari 2009 akhir 2010 awal sampai kita nikah 2012, berapa kurang lebih 3 tahun ya long distance-an. Jadi kadang setahun sekali atau setahun 2 kali saya ke Jogja atau dia yang ke Jakarta gitu. Saya mempersiapkan Tias terutama ya, karena tugas kependetaan itu kan nggak gampang dan berat ya. Nah, anak saya itu mampu nggak seperti itu dengan pelayanannya yang kadang-kadang saya bilang pas mungkin kita lagi kumpul, kemudian ada berita, ada jemaat yang begini, ada yang kritis, harus berangkat. Dan kamu harus ditinggalkan. Nah itu seperti itu. Dari awal kenalan sebelum pacaran sih dia udah bilang bahwa dia mau jadi pendeta jemaat gitu. Jadi ya dia sih sebelum akhirnya nembak saya gitu ya, untuk saya jawab iya atau saya yakin pacaran sama dia, ya dia tanya dulu ke saya sanggup nggak buat dampingin dia, karena memang dari awal dia maunya sebagai pendeta jemaat gitu. Tahu sih kalau Pak Norman itu suka bola dari dulu gitu ya. Cuman ya begitu nikah, kegilaannya akan bola ya kadang-kadang suka bikin berantem juga gitu kan, karena dia suka nonton bola sampai pagi atau nonton bareng, saya ditinggal gitu karena saya nggak terlalu suka bola. Suka piara hewan yang aneh-aneh, reptil gitu, dia seneng banget. Ular, kura-kura, dulu sempet biawak kalau nggak salah. Macam-macam dah, kayak jadi dulu tuh rumah ini tuh kayak kebun binatang gitu loh. Iya, dia suka pelihara binatang sih, any kind of animal gitu. Dulu pernah waktu pacaran tiba-tiba dia beli ular. Saya panik. Jadi saya suruh buang, saya suruh jual.
baru 2 tahun belakangan ini kita pelihara. Dia sih udah lama pelihara hewan anjing dari kecil. Terus saya baru 2 tahun ini pelihara Alaska anjing, karena tadinya sih nggak mau ya, cuman karena ngelihat Alaskanya waktu kecil lucu gitu, putih gitu. Terus ibu saya sih menentang karena saya punya alergi bulu gitu. Tapi setelah lama kelamaan ya udah terbiasa sih jadi ya. Bulan April tahun 2013 itu terkait dengan pendidikan persiapan kependetaan PPK Sinode. Kesan pertama kali ketemu baik ya, karena sebelumnya juga saya pernah ketemu, waktu itu pelayanan saya khotbah di GKI Jati Asih. Pak Norman ini sedang praktek jemaat di Jati Asih. Setelah khotbah dia menghampiri gitu ya, ngobrol, jadi akrab. Bercanda-bercanda gitu. Terus kalau enggak aku suka cerita-cerita tentang remaja gitu. Dia kan pendamping, terus waktu itu aku juga sempat jadi ketua, jadi kita kayak sering ngobrol bareng tentang remaja. Norman Sasono bagi orang yang belum kenal tuh cepat sekali mungkin ya, dia akrab dan bahkan seringkali menganggap kita seperti saudara. Saya pernah kejadian juga, belum terlalu kenal, mencoba bertegur sapa, "Halo, selamat siang Pak Norman," gitu. Terus beliaunya menjawab, "Saudara siapa ya?" gitu. Jadi sudah seperti dianggap seperti saudara sendiri. Iya, sejak Pendeta Gunadi mutasi ke GKI Merisi ya, kita memang udah memiliki kebijakan bahwa yang baik itu, pendeta itu minimal kita berdua, supaya setiap lini pelayanan kan terisi dengan baik. Dan sejak itu juga kita berupaya untuk mencari. Pas kebetulan ada PPK, lalu kita lihat, nah ini dia nih calon yang pas untuk Halimun. Beliau ini salah satu penggagas atau yang membentuk, ada suatu forum yang kita namakan hotspot ya, suatu cikal bakal kelompok tumbuh bersamanya, dalam hal ini Komisi Pemuda, dulu digagas oleh Bapak Matias Manungkalit, kemudian disesuaikan dengan gaya bahasa yang lebih membumi kepada Komisi Pemuda sehingga bisa diterima. Dari situ mungkin saya menganggap sebagai salah satu bentuk pelayanan beliau dalam rangka merawat dan membesarkan Komisi Pemuda. Selamat untuk pentabisannya ya Norman. Saya tunggu kabar sukacita dari monumen-monumen karya pelayananmu selanjutnya. Kita keluarga selalu dukung. Pokoknya sukses selalu buat kakak. Buat Kak Norman, selamat udah jadi pendeta. Khotbahnya terus semoga makin bagus, makin semangat. Ya, pokoknya wish you all the best. Jadilah diri sendiri, tapi yang paling baik. Nggak mesti jadi orang lain, nggak mesti juga jadi sama seperti saya gitu. Yang jelek-jelek dari saya jangan diikutin. Yang paling baik lah ya. Sebab Tuhan ciptakan kita kan orisinil, asli. Dan pasti Tuhan berikan yang paling baik buat kita, supaya orang lain juga mengalami kebaikan Tuhan. Dan kalau untuk Pak Norman berarti melalui pelayanan kependetaan di Jemaat GKI Halimun dan jemaat Tuhan lainnya. Selamat jadi pendeta di GKI Halimun, biar banyak orang terinspirasi juga sama gaya kamu yang fresh, semangat, yang tegas. Dan pendeta, aku rasa butuh ketegasan itu, apalagi di GKI. Semangat terus berteman. Saya sebagai teman, sahabat, mengucapkan selamat melayani buat Bapak Norman. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan Pak Norman untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Saya juga ngucapin selamat bahwa perjalanan hidupnya dia selama ini, apa yang dia inginkan dari dulu, akhirnya bisa tercapai untuk bisa menjadi pendeta sebuah jemaat. Dan lebih bersyukur lagi kita bisa ada di jemaat GKI Halimun.